Halo semua, saya Mustika Putri dari kelas THPA. Di sini saya akan menjelaskan materi statistika dasar yaitu distribusi frekuensi. Apa itu distribusi frekuensi? Distribusi frekuensi merupakan suatu keadaan yang menggambarkan bagaimana frekuensi dari gejala atau variabel yang dilambangkan dengan angka itu telah terbagi atau tersebar. Penggambaran angka atau bilangan atau penyajian data angka tersebut dapat disajikan dalam bentuk tabel atau grafik maupun gambar yang kemudian dikenal dengan istilah tabel distribusi frekuensi dan grafik distribusi frekuensi. Nah, ada beberapa langkah untuk membuat distribusi frekuensi. Yang pertama, mengumpulkan data. Yang kedua, menghitung range. Yang ketiga, membuat kategori kelas. Dan yang keempat, membuat interval kelas. Distribusi frekuensi mempunyai bagian-bagian yang penting. Yang pertama, kelas-kelas, yaitu kelompok nilai data dari suatu data acak. Yang kedua, ada batas kelas, yaitu yang memisahkan kelas satu dengan lainnya. Yang ketiga ada selang, yaitu nilai-nilai membatasi kelas satu dengan yang lainnya. Yang keempat, panjang interval atau luas kelas adalah jarak tepi atas kelas dan tepi bawah kelas. Dan yang kelima adalah frekuensi, yaitu banyaknya data yang termasuk dalam kelas tertentu dari data acak. Kita coba kerjain contoh soalnya yuk. Berikut ini adalah data mengenai nilai ujian matematika tingkat menengah dari 40 murid di SMP A sebagai berikut. Buatlah distribusi frekuensi dari data di atas. Untuk penyelesaiannya itu dibutuhkan beberapa langkah. Langkah pertama, kita urutkan dulu data dari yang terkecil hingga terbesar, sehingga didapat data yang terkecil adalah 25 dan data yang terbesar adalah 99. Langkah kedua yaitu kita menghitung jarak atau rentang dengan rumus R sama dengan data tertinggi dikurang data terendah. Data tertinggi yaitu 99 dikurang data terendah yaitu 25, sehingga R atau range yang kita dapat adalah 74. Langkah ketiga yaitu kita hitung jumlah kelas atau K dengan rumus K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N, di mana N adalah banyaknya data. Maka K sama dengan 1 ditambah 3,3 log 40, K sama dengan 1 ditambah 5,28 sehingga didapat K sama dengan 6,28 atau dapat kita bulatkan menjadi 7. Langkah keempat yaitu kita menghitung panjang kelas atau P dengan rumus R dibagi K, yaitu range dibagi jumlah kelas 74 dibagi 7, jadinya P sama dengan 10,5 atau dapat kita bulatkan menjadi 11. Jika kita sudah mengetahui panjang kelasnya, maka kita dapat membuat tabel seperti di samping ini. Dimulai dari data yang terkecil yaitu 25 sampai 35, 36 sampai 46, 47 sampai 57, 58 sampai 68, 69 sampai 79, 80 sampai 90, dan 91 sampai 101. Lanjut untuk langkah kelima yaitu menentukan batas bawah kelas pertama. Nilai terkecilnya yaitu 25. Maka dibuat beberapa alternatif seperti 25, 24, 23. Maka alternatif batas bawah kelas pertama, kedua, dan tiga secara berturut-turut yaitu 24,5, 23,5, dan 22,5. Langkah ke-6 yaitu menentukan batas atas kelas pertama dengan rumus batas bawah ditambah panjang kelas. Didapat tadi batas bawah untuk kelas pertama yaitu 24,5 ditambah panjang kelas yang telah kita cari yaitu 11 menjadi 35,5. Langkah ke-7 yaitu menentukan ujung kelas atas dengan rumus batas atas dikurang 0,5. Misalnya ujung atas kelas pertama. Kita tadi sudah dapat di langkah ke-6 yaitu 35,5 dikurang 0,5 menjadi 35. Selanjutnya adalah menentukan frekuensi. Tadi kita sudah mendapatkan panjang kelas dan sekarang kita akan menentukan frekuensinya. Langkah pertama yaitu kita harus mengurutkan data dari yang terkecil hingga terbesar sehingga lebih mudah.
kita mulai dari panjang kelas yang pertama, yaitu 25 sampai 35, di mana frekuensinya ada 3, yaitu dapat kita lihat dari data di sebelah kiri, yaitu 25, 30, dan 34. Selanjutnya ada panjang kelas yang kedua, 36 sampai 46, itu ada 1, di mana angkanya adalah hanya 45, 47 sampai 57 dengan frekuensi 7, yaitu 50, 50, 53, 54, 55, 56, 56. Lalu 58 sampai 68 di mana frekuensinya ada 9, yaitu 60, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 66, 67. Begitu pula dengan selanjutnya sampai panjang kelas yang paling bawah, yaitu 91 sampai 101. Dapat langsung dilihat dari data di sebelah kiri. Setelah kita menyelesaikan beberapa langkah sebelumnya, maka dapat kita buat tabel distribusi frekuensi, di mana telah diketahui panjang kelas, batas kelasnya, dan frekuensi. Untuk mencari nilai tengah, yaitu dengan rumus batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Contoh, kita ambil dari data yang pertama, 24,5 ditambah 35,5 dibagi 2 sama dengan 30. Begitu pula dengan seterusnya sampai batas kelas yang paling bawah, yaitu 90,5 sampai 101,5. Selanjutnya, untuk mencari frekuensi kumulatif, itu kita dapat menambahkan dari frekuensinya, yaitu kita tulis dulu 3 ditambah 1 4 tambah 7 11, 11 tambah 9 20, 20 ditambah 7 27, 27 ditambah 8 35, 35 ditambah 5 menjadi 40. Sekian penjelasan materi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyimak.